Baik, kita ketemu lagi pada pembelajaran manajemen risiko. Manajemen risiko, terbalik-balik. Nah, kita setelah bertemu 7 kali dengan dilalui presentasi dulu di YouTube, kemudian kita diskusi di kelas dengan daring, kemudian kita adakan UTS ya, ujian tengah semester, yang biasanya kita makainya apa di ujian tengah semester tersebut. Misalnya mau pakai CBL ya, atau portofolio. Nah, karakteristik kita masuk pertemuan ke 8 ya, ke 8 atau ke 9, yaitu karakteristik proses asuransi dan uang lingkup asuransi. Pertemuan ke-9 kan, ke-7 kita UTS, ke-8 ini ke-9. Baik, saya slideshow-kan dulu. Nah, kita akan masuk karakteristik proses asuransi dan ruang lingkup asuransi kerugian. Jadi sebenarnya manajemen risiko itu kita meminimalkan risiko-risiko yang akan kita hadapin. Jadi tidak bisa kita tidak akan bergerak karena takut ada risiko, maka tidak ada kegiatan. Nah, kita tetap bergerak, kita tetap berusaha, tetapi bagaimana meminimalkan risiko-risiko tersebut ya. Nah, itu pertemuan yang pertama sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat karakteristik proses asuransi. Jadi untuk mengalihkan risiko itu bisa kita membuat retensi sendiri atau kita alihkan ke perusahaan asuransi. Asuransi kerugian. Jadi asuransi kerugian itu apa? Yaitu asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat adanya kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan adalah harta, benda, atau aset. Ya, asuransi kerugian. Oke, kita lihat. Dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu ada insured, ada insure, ada accidental, ada interest. Nah, kalau insured itu adalah pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur. Jadi ada tertanggung, ada penanggung. Kalau tertanggung dia membayar premi atau membayar iuran tiap bulan atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau sekaligus setahun sekali ya. Kemudian pihak penanggung atau insurer itu yang berjanji akan membayar sejumlah uang pengganti kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu mengandung unsur tidak tentu. Ya, ada pihak penanggung, jadi tertanggung, penanggung, dan peristiwa. Peristiwa itu sangat penting, kalau tidak ada peristiwa tidak akan terjadi penggantian kerugian. Jadi suatu peristiwa yang tidak tentu, tidak diketahui sebelumnya. Jadi jangan direkayasa, kita katakan biar diganti oleh pihak perusahaan asuransi, maka kita ngada-ngada. Kemudian kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tertentu. Jadi kalau misalnya kita punya mobilnya kita sudah jual, terjadi kerugian, maka tidak bisa pemilik pertama tadi yang mempunyai kepentingan, akan tetapi yang sudah kita jual tadi kepada orang yang sudah kita jual tadi. Nah, menurut OJK ada beberapa kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian. Pertama, kerugian objek tertanggung. Kedua, kerusakan objek tertanggung. Ketiga, kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ya. Kemudian tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
Dan selanjutnya menjamin pemenuhan kewajiban jika tertanggung tidak bisa memenuhi kewajibannya. Gitu ya. Jadi objeknya bisa kita ganti kerugian objeknya, kerusakan objeknya, kehilangan keuntungan. Misalnya saya pernah katakan pertemuan pertama tadi, misalnya saya akan menjual barang ke Surabaya. Nah, sampai ke Surabaya itu kapalnya tidak sampai dalam 2 hari katakan ya. Maka itu adalah kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan karena harus nyampe 2 hari bisa dibeli oleh konsumen di tempat daerah yang kita tuju, tetapi ini datangnya terlambat sehingga kehilangan keuntungan ya. Kemudian tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ini jelas. Misalnya terjadi kecelakaan, nah kita tidak apa-apa kita nyenggol, maka pihak ketiga itu akan kita beri tanggung jawabnya. Kemudian menjamin memenuhi kewajiban jika tertanggung tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu jadi misalnya kewajiban kita mengganti mobil yang kita tabrakan, tapi karena dia tidak bisa memenuhi maka pihak asuransi akan menanggulanginya. Nah, apa sih manfaat asuransi kerugian? Fungsi utama pengalihan resiko. Kedua, wadah dana bersama. Itu fungsi asuransi kerugian. Kemudian fungsi tambahannya rangsangan bagi pengembangan usaha. Jadi dengan begitu perusahaan tetap saja berjalan membuat usaha kegiatannya tadi tidak takut ada kerugian karena sudah ada asuransi. Kemudian pencegahan kerugian yaitu tadi tidak mungkin misalnya harus nyampe 2 hari ternyata tidak nyampe maka pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut. Pengendalian kerugian. Tadi kerugiannya harus ada berapa bisa kita kendalikan dengan adanya pihak asuransi. Kemudian manfaat sosial dan tabungan. Jelas ya kalau maksudnya tabungan misalnya dalam asuransi kerugian itu kita tidak memakai maka itu merupakan tabungan. Fungsi lainnya atau tidak langsung penanaman modal atau pemasukan dipisah. Jelas di sini ya. Fungsi lainnya itu untuk asuransi ya kita bisa menanamkan modal termasuk devisa ya. Kemudian contoh perusahaan asuransi menanggung risiko kerugian ada asuransi Sinarmas, asuransi BCA, asuransi MSIJ, asuransi BNI dan seterusnya itu salah satu contohnya ya, nggak banyak. Nah karakteristik risiko. Akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang atau bersifat finansial. Kemudian kedua, risiko homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak. The law of the large number, itu karakternya ya. Risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Oke, jadi karakteristik risiko itu akibat dari risiko tersebut. Dapat dinilai atau diukur dengan uang atau bersifat finansial. Risiko yang homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak. Ya, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Nah, karakteristik risiko pertama masih tadi keempat apabila risiko tersebut terjadi tertanggung akan menderita kerugian. Artinya tertanggung memiliki sebuah insurable interest, kepentingan yang dapat dipertanggungan atas objek yang dipertanggungannya. Kelima, risiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku, misalnya narkoba. Ya. Keenam, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Oke, jenis asuransi kerugian. Ada asuransi kebakaran, ada asuransi pengangkutan barang, ada asuransi aneka, ada asuransi aviasi. Nah, macam-macam asuransi aneka, asuransi pencurian, asuransi kecelakaan, asuransi perjalanan. Kemudian kalau asuransi aviasi, asuransi muatan udara, asuransi cargo udara, asuransi pesawat udara. Nah, jenis asuransi kerugian. Ada asuransi kredit, ada asuransi
kendaraan bermotor, ada asuransi kecelakaan diri. Baik, sudah selesai presentasi kita, saya hari ini, karakteristik dari kerugian tadi, maka dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 10, harus presentasi dan kemudian di-share di YouTube. Ya, teman-temannya bisa nonton. Baru kita diskusi di kelas dengan tidak banyak atau membuang waktu, hanya sebentar karena sudah kita pakai menonton YouTube tadi. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita stop dulu. Udah berapa video?